kasih perusahaan jasa, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah tahapan apa? Tahapan pencatatan. Di mana tahapan pencatatan terdiri dari beberapa macam laporan keuangan. Yang pertama adalah kalian membuat jurnal. Jurnalnya jurnal apa? Jangan salah, jurnal buku. Yang kedua kalian membuat buku besar atau ledger, ya kan? Ledger. Yang ketiga kalian membuat neraca saldo. Ini adalah tahapan pencatatan, makanya ibu kan meminta kalian, ayo kita buat sama-sama, kita bikin tim, ya kan? Tim teman sejawat, biar nanti kalau ada teman-teman kalian yang belum paham, kalian bisa menanyakan kepada yang boleh dikatakan ketua timnya. Itu di sini. Apa saja? Yaitu jurnal. Jurnal adalah analisis yang terjadi di transaksi perusahaan. Dari analisis ini dan membuat jurnal, kalian posting ke dalam buku besar. Posting itu adalah istilah akuntansinya. Kalau sehari-harinya namanya memindahkan. Apa yang dipindahkannya? Akun-akun. Akun-akun yang ada di buku besar tinggal kalian pindahkan saja. Kumpulan dari semua akun yang saling terkait satu dengan yang lain. Setelah buku besar itu selesai, kalian mencari saldonya. Beda antara jurnal dengan buku besar. Kalau di jurnal itu kan antara debit dengan kredit itu akan sama, balance, ya kan? Kita tidak mencari saldo, apa saldo sisa, tidak. Tapi dalam buku besar kita mencari saldo-saldonya. Nah, saldo-saldo yang ini yang ada di buku besar, contohnya misalkan ada di kas. Kas itu berapa jumlah penerimaannya yang di debitnya, berapa yang dikeluarkannya. Nah, saldo terakhir itu berapa sisanya. Itu kalian masukkan ke dalam neraca saldo. Pada saat kalian membuat neraca saldo, mungkin bentuknya seperti ini. Kalau kalian membuat melihat gambar seperti ini, Bu, ini seperti jurnal ya, Bu ya. Betul tidak? Apa bedanya? Cuma bedanya itu kalau di jurnal itu ada tengah-tengah garis, tapi di sini tidak ada. Ya kan? Kita ganti. Yang di sini biasanya di jurnal itu tertulis apa? Kita ganti dengan nomor referensi. Dan ininya kita ganti dengan nama akun, bukan keterangan. Kalau keterangan kan dijual dari, tapi di sini nama akunnya. Yang ketiga, debit dan kredit. Masukkan semua saldo yang ada di buku besar, mulai dari nomor referensi yang pertama, yaitu harta. Kan begitu kan? Yang pertama, harta. Kalian masukkan hartanya, kurungkan. Dari mulai harta yang lancar, ya kan? Yaitu harta lancarnya pertama satunya kas, urut kas. Oh, berarti 111 dulu. Yang keduanya adalah 112 dan seterusnya. Setelah 11 itu selesai, kalian cari yang 12, yaitu harta tetap. Berarti mulai dari 121 sampai 12 dan seterusnya. Begitu sudah selesai baru 200 atau 211, yaitu utang jangka pendek. Terus masukkan lagi dan seterusnya sampai dengan 5. Berarti di sini ada harta, ada utang, ada modal, ada pendapatan, ada sesuai dengan kolomnya masing-masing saldonya. Yang di debit kita masukkan debit, yang di kredit kita masukkan kredit, lantas di jumlahnya harus sama. Setelah sama, inilah laporannya yang sudah betul. Nah, baru laporannya, awas, laporan yang sudah betul. Tetapi laporan yang kalian buat betul belum tentu sesuai dengan kenyataan. Apa? Yaitu perlu dari koreksi. Contoh, ibu sebagai manajernya. Yang namanya manajer itu kan tugasnya kontrol, ya kan? Nah, kalian ibu contohkan sebagai bendaharanya yang selalu pegang keuangan perusahaan.
keuangannya untuk tanggal 31 Januari ini. Misalkan, Bu lapor kas. Pertama, kas ada laporan dari mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari, kas itu ada 5 juta. Misalkan 5 juta ada di mana saja? Apakah semuanya ada di laci? Oh tidak Bu, terpisah. Nah, misal, ya kan? Kalau terpisah tidak boleh buatnya seperti ini. Harus ditulis ada kas tunai, artinya ada di laci, dan kas bank, artinya dimasukkan ke bank. Kan gitu. Misalkan yang kas tunai 5 juta Bu, yang kas di bank itu misalkan ada 2 juta. Ibu cek. Oh betul di banknya. Ternyata di bank itu biasanya bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau bertambah jika ada Bu, kalau berkurang jika ada administrasi, kan begitu. Termasuk uang kas tunai juga. Ibu koleksi ada NB. Setelah ada neraca saldo, di bawah itu ada catatan. NB itu adalah catatan notebook, catatan kecil. Datang ibunya, ayo kita periksa bareng-bareng kas. Alia bilang kas ada 5 juta. Ternyata coba dibuka Alia, keluarkan uangnya, hitung uangnya. Begitu dihitung oleh Alia, Bu, ternyata uangnya di sini catatan, ya kan? Uang yang ada di perusahaan ternyata adanya 3 juta. Sama tidak? Tidak. Itu berarti perlu dikoreksi. Ibu cek lagi di bank dan di sini di bank. Nah, kalau ada di bank nanti kalau terlalu banyak ya, ibu cut saja dulu ya. Nanti ini terlalu rekonsiliasi bank nantinya. Kalian pusing. Ini ibu hanya nyatetnya kas saja ada di rumah ya, yang ada di perusahaan saja. Soalnya kalau ini nanti kalau kalian pada waktu di universitas kasihan. Jadi kas bayar dulu ya. Ada kas tunai saja ya. Berapa Alia? Ada 5 juta. Ternyata Alia menghitung tinggal berapa? 3. Sama tidak? Beda. Tidak sama. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Kenapa Alia? Alia ingat-ingat. Kalau namanya keuangan itu harus. Kalau tidak itu nanti bisa dilaporkan. Kalau kamu korupsi ya. Enggak Bu. Alia mikir, cari kemana uangnya saya. Oh iya Bu, ternyata dicatat oleh Alia. Ternyata uang tersebut dipakai oleh Ibu Yaya. Nah, Ibu lupa, harus sudah muda. Dipakai untuk keperluan pribadi. Berapa yang diambil oleh Bu Yayanya? Berarti sekitar 2 juta. Di sini 2 juta. Ini catatan siapa? Alia. Alia pada saat itu, Ibu tinggal kamu cari, kan bisa begitu. Ya kan? So, kamu cari di mana uangnya larinya. Tinggal Alia nyari-nyari. Oh iya, ternyata pada saat tanggal berapa biayanya ngambilnya di tanggal 28 bulan Januari. Saya tidak mencatat. Berarti satu, transaksi yang sudah terjadi pada saat tanggal tersebut itu belum dicatat. Ngerti? Itulah perlu dikoreksi. Sehingga bagaimana cara koreksinya kayak begini? Jumlahnya gimana kalau kayak begini? Gimana coba pengen tahu? Nih, diambil uang untuk keperluan pribadi sama biaya. Berarti jumlahnya gimana? Prime, betul prime. Dengan apa? Dengan kas. Berkurang kan? Iya. Berapa angkanya? Berapa angkanya? 2 juta. Nah, nanti laporan sebarannya di mana? Adanya di langkah berikutnya. Masih ikhtisar, pemeriksaan yang kedua ya. Tahapan pengiktisaran. Yang pertama kalian buat AJP yang Ibu jelaskan. Yang kedua kalian hanya memindahkan. Awas kalimat pindah lagi, posting. Tapi posting itu adalah namanya worksheet, kertas kerja. Kayak apa kertas kerja? Makanya jangan tumpuk tugasnya, nanti capek. Kayak begini tugasnya. Nah, ini biasa. Untuk apa? Nomor referensi. Ini keterangannya. Tarik ininya. Tuh. Bu, akuntansi ribet ya Bu, ribet. Kalau yang tidak suka.
ketiga, neraca saldo setelah disesuaikan. Berarti dari mana? Dari ini digabungkan sama ini, nanti jadinya ini. Tuh, ini debit dan kredit. Tetapi ini harus ini dengan ini balance, ini dengan ini balance, ini dengan ini juga harus balance setelah digabung. Kalau di sini tadinya 5 juta, di sininya ada 2 juta, otomatis di sini jadi 7 juta. Sama seimbang. Kalau tidak berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Di sini kontrol. Jelas. Contoh, kas. Nah, di sini 111 kas. Di neraca saldo berapa tadi kata Alia? Lihat. 5 juta debit atau kredit? 5 juta. Kan begitu ya? Begitu disesuaikan. Lihat. Disesuaikan. Ada kas kan? Misalkan di sini ada prime itu 301. Ada 300-nya adalah modal. Ya enggak? Misalkan ada prime. Prime-nya berapa? Misalkan biasanya prime itu debit atau kredit? Ya atau enggak? Prime, lihat. Kredit. Ya atau enggak? Makanya jangan ngomong kakak saja. Berarti debit 200.000. Ya. Oh, betul kan? Jangan lihat ini. Ini neraca saldo bohongannya. Di neraca saldo ininya tuh ada prime 200.000. Bohongannya. Kan nilai bohongan. Nanti aslinya adanya di laporan kamu. Ngerti? Lanjut. Dikoreksi. Setelah dikoreksi, kalian kan bikinnya begini. Prime dengan kas. Ya enggak? Masukkan di sini di AJP-nya. Ada enggak kasnya? Ada Bu ini. Ya enggak? Lihat. Kas di mana? Kata dia. K. Awas ya kalimat ini berarti tandanya K. Kalau yang di sini artinya awas. Ibu bisa sengaja ditarik ke depan. Kalau yang paling ujung berarti debit. Kalau yang maju berarti kredit. Berarti ini di debit. Ini di kredit. Kas di mana? Kredit. Lihat. Di sini? Ini kan? Berapa? 2 juta. Oke, 2 juta tulis. Ini keterangannya A. Dari mana A? Dari NB-nya A. Ngerti ya? Dengan apa? Prime. Prime-nya di mana? Debit atau kredit? Lihat, ini kan? Tarik sini. Sini ya? 2 juta. Lihat, dari A. Baru di sini digabungkan. Ini neraca yang sudah dikoreksi, yang sebenarnya. Lihat, ini kredit. Ini debit, ininya kredit. Berarti dapatkan. Kurangi berapa jadinya? Berapa jadinya? 3 juta. Maksudnya kemana? Lihat dong kan? Debit 3 juta. Sama tidak dengan laporan yang sini? Jumlah di sini berapa? D dengan D berarti 2 juta 200. Satu. Ngerti enggak? Yang lainnya jelas. Kalau enggak tanya sama yang terutama yang 4 orang, 4 atau 5? 2, 3, 4, 6 orang. Ngerti enggak 6 orang? Ngerti ya? Lanjut. Yang kedua, ibu datang lagi. Alia sudah ketemu? Sudah Bu. Oh iya, laporannya sudah benar. Yang kedua, yuk Alia, kamu ini ada perlengkapan. Perlengkapan kodenya berapa? Ada 112 perlengkapan di neraca saldonya. Ya kan? Boleh
hari apa ketemu ini? Kita lanjut di sini aja ya. Kalau ada jam pertama yang kosong nggak apa-apa. Ada nggak jam pertama yang kosong? Ibu kalau udah siang panas. Ada apa? Sudah, Kamis dulu. Kamis jam pertama itu ada. Di IPS ini